warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Jonggol, Bapak Ahmad Badar SPD, yang saya hormati, pengurus PGRI Cabang Jonggol, Bapak Ibu Dewan Juri, dan tidak lupa Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Karius dari Ranting Jonggol. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi pidato tentang Stop Bullying untuk Sekolah Ramah Anak. Puji dan syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat berhias salam semoga kita kirimkan kepada Al-Mustafa Khatamul Anbiya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang yang cerah ini, saya akan berbicara mengenai isu yang tengah menjadi headline, yakni perundungan. Perundungan yang lebih kita kenal dengan istilah bullying itu nyata terjadi, baik yang dilakukan secara fisik, verbal, relasional, maupun daring atau dunia maya. Kemendikbudristek menyatakan berdasarkan hasil asesmen nasionalnya tahun 2022, 36,31%, artinya 1 dari ketiga peserta didik di Indonesia berpotensi mengalami perundungan atau bullying. Jadi, apa itu perundungan? Perundungan adalah tindakan merugikan, menyakiti, bahkan merendahkan harga diri orang lain sebagai korbannya. Perundungan melukai fisik maupun non-fisik. Guru adalah salah satu pemeran pembangunan bangsa ini. Guru perlu mengenal 3 indikator dalam perundungan. 1. Dilakukan dengan sengaja, merendahkan harga diri seseorang atau kelompok lainnya. 2. Terjadi terus-menerus dan berpotensi berulang. 3. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan, watak. Bisa jadi pelaku bertubuh lebih besar, kuat, atau ketidakseimbangan sosiologi. Misalnya adalah kepopuleran. Tanpa ketiga adanya indikator tersebut, maka hanya akan disebut sebagai agresi atau kekerasan. Kita sebagai guru perlu mengenal dan memahami bagaimana dinamika pertemanan peserta didik kita. Perundungan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan di tempat teraman dan ternyaman peserta didik, baik di rumah, sekolah, area publik, maupun dunia maya. Siapa pihak yang terlibat dalam perundungan? Pihak yang terlibat dalam perundungan adalah pelaku, korban. 3 adalah bystander atau penonton. Penonton atau bystander dianggap bukanlah pihak yang terlibat dalam perundungan. Padahal dengan hanya kita menyaksikan, menonton tanpa berbuat apapun, maka disebut sebagai pihak yang terlibat dalam perundungan. Bystander aktif ikut senang dengan tindakan pelakunya. Bystander pasif, dia tidak melakukan intervensi apapun. Namun Bapak Ibu harus disadari, bystander pasif bisa jadi ia takut dijadikan target perundungan selanjutnya. Kita sebagai pendidik haruslah menjadi pihak yang mudah untuk dijangkau dalam pelaporan perundungan. Bentuk kekerasan apapun bukanlah hal yang wajar terjadi, termasuk di sekolah. Menurut penelitian King's College tahun 2014, perundungan melukai perasaan psikologis korban berdampak hingga 40 tahun. Artinya, korban harus hidup, berkembang, tumbuh dalam rasa takut dan kecemasan psikologisnya. Potensi yang harus
Sejatinya tidak ada orang yang pantas untuk dirundung. Pemberantasan perundungan perlu dilakukan sejak dalam pikiran. Tumbuhkan rasa empati, kepedulian sesama. Adakan hotline lapor bullying, publikasikan melalui banner ataupun spanduk di sekolah kita. Mari memutus rantai kekerasan di lingkungan sekolah kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sejatinya adalah pendidikan yang mengajarkan untuk hidup bersama, saling membantu, saling menghormati, dan saling mencintai. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Selamat Hari Guru Nasional ke-78. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.